Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Agus Siguna dengan NIM 2417041207, mahasiswa aktif semester 1 dari program studi S1 Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi, yaitu analisis perkembangan pendapatan dan produksi nasional. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi. Pertama, kita bahas pengertian dari pendapatan nasional dan produksi nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Sementara itu, produksi nasional adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah geografis suatu negara dalam periode tertentu. Perbedaan antara pendapatan dan produksi nasional terletak pada cakupannya. Pendapatan nasional mencakup pendapatan penduduk, baik yang dihasilkan di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan produksi nasional terbatas pada barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara. Nah, dalam pendapatan dan produksi nasional ini terdapat beberapa komponen penting, diantaranya Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, Net National Product atau Produk Nasional Neto, Net National Income atau Pendapatan Nasional Neto, Personal Income atau pendapatan pribadi, dan Disposable Income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Pembahasan kita hari ini akan fokus pada GNP dan GDP. Gross Domestic Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing di dalam wilayah geografis suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Gross National Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kita masuk pada pembahasan isu terkini terkait GNP dan GDP. Dilansir dari CEIC, perhitungan GNP di Indonesia pada triwulan keempat pada tahun 2023 mencapai 330.530 miliar US dollar. Rekor ini mengalami penurunan dibanding sebelumnya, yaitu 339.531 miliar US dollar pada triwulan ketiga pada tahun 2023. GNP Australia pada triwulan keempat tahun 2023 adalah 436.651 miliar US dollar. Rekor ini mengalami kenaikan dibanding triwulan ketiga tahun 2023, yakni sebesar 416.477 miliar US dollar. Sedangkan untuk pengukuran GDP, nilai GDP Indonesia pada tahun 2023 menyentuh angka 1.371,17 juta US dollar dan GNP Australia mencapai 1.723,83 US dollar. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa baik angka GNP maupun GDP Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Australia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, ukuran ekonomi. Australia memiliki populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, namun tingkat produktivitas dan pendapatan per kapita penduduknya jauh lebih tinggi. Ini berarti setiap individu di Australia secara rata-rata menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perekonomian. Kedua, sektor ekonomi. Australia memiliki sektor ekonomi yang lebih terdiversifikasi, dengan sektor jasa, pertambangan, dan pertanian menjadi kontributor utama. Sementara Indonesia juga memiliki sektor yang beragam, namun proporsi kontribusi masing-masing sektor berbeda. Yang ketiga, tingkat pembangunan. Sebagai negara maju, Australia memiliki infrastruktur yang lebih baik, teknologi yang lebih canggih, dan sumber daya manusia yang lebih terlatih. Semua faktor ini berkontribusi pada produktivitas ekonomi yang lebih tinggi.
Terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan angka GDP dan GNP Indonesia agar dapat bersaing dengan negara maju seperti Australia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, diversifikasi dan modernisasi sektor ekonomi. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti komoditas alam, misalnya minyak gas dan batu bara, dan memperkuat sektor lain seperti manufaktur, teknologi, dan jasa, serta mendorong inovasi dalam sektor industri dan memperkenalkan teknologi baru yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang ketiga, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, meningkatkan daya tarik investasi asing. Untuk meningkatkan GNP dan GDP, Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi asing langsung dan memfokuskan promosi di sektor-sektor dengan potensi tinggi seperti teknologi, pariwisata, manufaktur, dan energi terbarukan. Yang kelima, mempercepat transisi energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan bioenergi yang dapat membuka peluang investasi besar dan meningkatkan ketahanan energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian yang keenam, Indonesia perlu memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara utama dan memperluas akses pasar bagi produk domestik melalui perjanjian perdagangan bebas. Dan yang ketujuh, peningkatan peran sektor keuangan, memperkuat sektor keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Nah, sesuai dengan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto dan Gross National Product atau Produk Nasional Bruto adalah indikator penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Dalam perhitungan GDP dan GNP Indonesia pada tahun 2023, angka GDP dan GNP Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Australia. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran ekonomi, sektor ekonomi, dan tingkat pembangunan masing-masing negara. Untuk meningkatkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa langkah seperti peningkatan SDM, diversifikasi dan modernisasi ekonomi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan daya tarik investasi asing, mempercepat transisi ke energi terbarukan, memperkuat hubungan perdagangan luar negeri, dan peningkatan dalam sektor keuangan. Baik, pembahasan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.